Kita perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar pertama, pemain bola menendang bola hingga masuk ke gawang. Gambar yang kedua, pemain basket memasukkan bola basket ke ring basket. Apabila kita amati dari kedua gambar tersebut, ini ada persamaan dari kedua gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Fisika membuat kamu hebat. Pada program pembelajaran ini kita akan bahas tentang gerak parabola. Kompetensi dasar dari gerak parabola ini, pertama, menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya mempresentasikan data hasil percobaan, berikut makna fisiknya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Ada prasyarat pengetahuan sebelum kalian mengikuti uraian berikut ini. Prasyarat pertama, kalian harus paham tentang rumus komponen vektor pada sumbu X dan Y serta resultan kedua komponen vektor tersebut. Syarat yang kedua, kalian harus paham tentang GLB dan GLBB, terutama gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Baik, kita mulai dengan melihat definisi dari gerak parabola. Ya, kalian perhatikan gambar. Gerak parabola merupakan perpaduan dua buah gerak lurus, yaitu GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Ya, kita selusuri tentang parabola ini. Kita lihat sebuah diagram. Diagram ini menggambarkan sebuah benda dilempar dengan sudut alfa, di mana sudut alfa ini adalah sudut elevasi, sudut yang dibentuk oleh garis atau sumbu X dan arah dari kecepatan. Nah, bola ini dilempar dengan kecepatan awal V0. Pertama kita lihat posisi awal dari benda tersebut, yaitu di titik O. Ketika benda masih berada di titik O, di sini posisinya pada sumbu X adalah 0 dan pada sumbu Y adalah 0. Dengan kecepatan pada sumbu X adalah V0X sama dengan V0 cos alpha, dan pada sumbu Y adalah V0Y sama dengan V0 sin alpha. Sedangkan resultan kecepatannya yaitu V0 sama dengan V0 X kuadrat plus V0 Y kuadrat diakarkan. Dengan menggunakan persamaan-persamaan GLB dan GLBB, itu terutama gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah, tentukan persamaan posisi dan kecepatan pada titik A, titik P, titik B, dan titik C. Titik A, di mana benda sudah mencapai titik A setelah T second atau TA second. Titik P adalah titik tertinggi atau titik puncak. Titik B, di mana benda sudah berbalik arah.
titik C adalah titik terjauh. Dari O ke P ini terjadi gerak vertikal ke atas, dan dari V ke C terjadi gerak vertikal ke bawah. Ya, kita uraikan satu persatu. Kita amati benda berada pada titik A. Saat benda sudah sampai di titik A, posisinya menjadi sumbu X adalah XA sama dengan V0 cos alfa kali T, sedangkan posisi A di sumbu Y adalah YA sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Kalian perhatikan G-nya adalah min karena dia vertikal ke atas, sehingga mengalami perlambatan sebesar G. Kecepatan di titik A. Pada sumbu X, kecepatannya adalah VAX sama dengan V0 cos alfa. Nah, ternyata sama dengan kecepatan pada posisi O untuk sumbu X-nya. Karena apa? Karena ini adalah GLB. Nah, sedangkan untuk sumbu Y-nya, VAY sama dengan V0 sin alfa min GT. Nah, perlu diingat di sini yang dimaksud dengan T adalah TA, yaitu waktu untuk mencapai titik A. Jadi pada persamaan di atas boleh kalian tulis T-nya dengan menyertai indeks A. Resultan kecepatan di titik A ini bisa dirumuskan dengan VA sama dengan akar dari VAX kuadrat plus PAY kuadrat. Selanjutnya pada titik P atau titik puncak. Posisi pada titik puncak di sumbu X, XP sama dengan V0 cos alfa min T, sedangkan di posisi Y, YP sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Masih bertanda negatif G-nya karena G gerak vertikal ke atas. Kecepatannya di sumbu X, VPX sama dengan V0 cos alfa. Sedangkan di sumbu Y, VPY sama dengan 0. Kenapa 0? Karena setelah mencapai titik puncak, benda sesaat berhenti untuk berbalik arah. Nah, perlu diingat yang dimaksud dengan T pada persamaan di atas sama dengan TP adalah waktu untuk mencapai titik P atau titik tertinggi. Resultan kecepatan di titik P, VP sama dengan akar dari VPX kuadrat atau VP sama dengan VPX. Selanjutnya kita akan menentukan waktu untuk mencapai titik tertinggi atau titik ketinggian maksimum maksudnya, dan ketinggian maksimum itu sendiri. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, kalian perhatikan, karena VPY itu sama dengan 0, di mana VPY sama dengan V0 sin alfa min GT. Maka 0 sama dengan V0 sin alfa min GT. Sehingga V0 sin alfa sama dengan GT. Atau GT sama dengan V0 sin alfa. Jadi T sama dengan V0 sin alfa per G. Ini adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, yang dimaksud dengan T di sini adalah TV atau waktu untuk mencapai titik tertinggi. Ketinggian maksimum yang dicapai.
Diketahui tadi waktu untuk mencapai titik tertinggi T sama dengan V sin alfa per G, sedangkan YP sama dengan V sin alfa kalikan T min setengah GT. Itu adalah posisi tertinggi. YP sama dengan V sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, apabila di dalam persamaan YV T-nya diganti dengan V sin alfa per G, maka kita dapatkan YV sama dengan V sin alfa dikalikan V sin alfa per G min setengah G dikalikan V sin alfa per G dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan YV sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G min setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G, sehingga YV-nya adalah setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Atau kita tulis YV sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Itu adalah rumus ketinggian maksimum yang dicapai benda. Nah, sekarang bagaimana jarak mendatar saat mencapai ketinggian maksimum? Itu XP ya, dimana rumus XP sama dengan V0 cos alfa kali T, dengan mengganti T dengan T sama dengan V0 sin alfa per G, maka bisa kita tuliskan XP sama dengan V0 cos alfa dikalikan dengan V0 sin alfa per G. Jadi XP sama dengan V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Nah, di sini kenapa dikalikan 2 per 2? Maksudnya agar kita mendapatkan rumus identitas trigonometri. Sehingga XP sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa cos, XP sama dengan V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa per 2G. Nah, di mana dari rumus identitas trigonometri 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa, sehingga XP-nya bisa kita tulis XP sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Ini adalah jarak mendatar saat benda mencapai ketinggian maksimum atau posisi X-nya. Kita lihat benda sampai pada titik P atau titik terjauh. Nah, kecepatan ketika benda sudah sampai di titik C pada sumbu X, VCX sama dengan V0 cos alfa. Tetap ya, tidak berubah besarnya. Sedangkan pada sumbu Y, VCY sama dengan V0 sin alfa min plus GT, VCY sama dengan V0 sin alfa plus GT. Nah, di sini sudah bertanda positif karena benda sudah bergerak vertikal ke bawah, sehingga dia mengalami percepatan sebesar G. Sedangkan posisinya pada sumbu Y, YC-nya sama dengan 0 karena sudah sampai ke tanah. Sumbu X adalah jarak terjauh yang dicapai benda, di mana XC sama dengan 2XP. XP itu tadi adalah jarak horizontal ketika benda mencapai titik tertinggi. Karena XP sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G, maka kita dapatkan XC sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ingat, titik terjauh rumusnya adalah XC sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kemudian lama benda di udara, itu waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk sampai di titik C. Waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai titik terjauh atau titik C sama dengan lama benda di udara, di mana TC itu sama dengan 2 kali TP.
TP adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi yang rumusnya fenol sin alfa per G. Sehingga TC sama dengan 2 fenol sin alfa per G. Itu adalah lama benda berada di udara. Nah, untuk memudahkan pengingatan kalian, di sini ada ringkasan dari apa yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini silahkan kalian pelajari ya, silahkan kalian baca. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk mengingatkan rumus-rumus gerak parabola. Ya, selanjutnya adalah soal-soal gerak parabola. Ya, untuk lebih memahami tentang gerak parabola, mari kita selesaikan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per second dan sudut elevasi 37 derajat. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, sin 37 derajat adalah 3/5 dan cos 37 derajat adalah 4/5. Tentukan, nah, A kecepatan awal terhadap arah sumbu X, B kecepatan awal terhadap arah sumbu Y, C kecepatan peluru saat T sama dengan 1 second, D arah kecepatan peluru saat T sama dengan 1 second terhadap sumbu X, E tinggi peluru saat T sama dengan 1 second, F jarak mendatar peluru saat T sama dengan 1 second, G waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi, H kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi, I tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru, J waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai jarak terjauh, dan K jarak terjauh yang dicapai peluru. Nah, ini adalah yang harus kita tentukan. Ada dari A sampai K ada 10. Ya, kita lihat uraiannya. Sebelumnya kita lihat dulu apa yang diketahui dari soal tadi. Nah, di sana ada kecepatan awal fenol sama dengan 100 meter per second. Kemudian alfanya atau sudut elevasinya 37 derajat. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Sin 37 sama dengan 3/5. Cos 37 derajat sama dengan 4/5. Sedangkan yang ditanyakan ada 10 tadi. Yang A adalah VOX. Kemudian B-nya VOY. C-nya adalah VA atau VT atau V, di mana T-nya sama dengan 1 second. D berapakah theta-nya atau arah kecepatan terhadap sumbu X, di mana T-nya 1 second. E, Y sama dengan berapa ketika T-nya 1 second. F, X-nya berapa ketika T-nya 1 second. G, T untuk mencapai Y maksimum atau TP. H, berapakah VV-nya, kecepatan di titik maksimum, di titik tertinggi, PV atau VT. Kemudian I, berapakah YP-nya atau Y maksimumnya, atau bisa juga ditulis H maksimum. J, T untuk mencapai titik terjauh atau TC. Dan K, berapakah XC atau X maksimum. Untuk menjawab, kita perhatikan diagram sebagai acuannya. Yang A, kecepatan awal terhadap sumbu X atau VOX-nya berapa? Nah, rumusnya adalah VOX sama dengan fenol cos alfa. VOX fenolnya 100, cos
alfanya adalah cos 37 yang nilainya 4/5. Sehingga Vox atau kecepatan awal terhadap sumbu X adalah 80 meter per second. Kecepatan awal terhadap arah sumbu Y atau VOY berapa? Nah, kita gunakan rumus VOY sama dengan V0 sin alfa. V0 nya 100, sin 37 3/5, maka kecepatan awal terhadap sumbu Y nya adalah 60 meter per second. Selanjutnya C, kecepatan peluru saat T sama dengan 1 second, atau VA nya berapa atau VT nya berapa ketika T sama dengan 1 second. Nah, pada sumbu X itu terjadi GLB, ya, dimana Vx nya adalah V0x sama dengan V0 cos alpha sama dengan 100 dikalikan 4/5, 80 meter per second. Nah, pada sumbu Y nya terjadi GLBB. Kita gunakan VY V0 sin alpha min GT sama dengan 100 dikalikan 3/5 min 10 kali 1 sama dengan 50 meter per second. Nah, dengan demikian maka kecepatan peluru saat T sama dengan 1 second adalah VT sama dengan akar dari VTY kuadrat plus VTX kuadrat sama dengan akar 50 kuadrat plus 80 kuadrat sama dengan akar 8900. Jadi kecepatan peluru saat T sama dengan 1 second adalah 10 akar 89 meter per second. Selanjutnya D, arah kecepatan peluru saat T 1 second terhadap sumbu X, atau kita sebut saja theta. Berapakah theta ketika T nya 1 second? Kita gunakan rumus tangens theta sama dengan VTY per VTX, dimana VTY nya 50, VTX nya 80, sehingga tangens theta nya adalah 5/8. Ini baru nilai sudut dari tangens theta. Nah, untuk menentukan sudutnya silahkan kalian cari dengan menggunakan kalkulator ya, untuk mencari sendiri. Kita lanjutkan dengan yang E. Tinggi peluru saat T sama dengan 1 second. Berapakah Y ketika T sama dengan 1 second? Kita gunakan rumus Y sama dengan V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. V0 nya adalah 100, sin 37 adalah 3/5, T nya sama dengan 1, dikurang setengah 10 kali 1 kuadrat, maka Y nya adalah 55 meter. Selanjutnya, jarak mendatar peluru saat T sama dengan 1 second, atau X nya berapa ketika T nya 1 second. Ya, kita gunakan rumus X sama dengan V0 cos alpha kali T sama dengan 100, cos 37 adalah 4/5 dikali 1, X nya 80 meter. G, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, yaitu TP. T untuk mencapai Y maksimum atau TP, dimana kita tahu T adalah V0 sin alpha per G, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. V0 sin 37 per G sama dengan 100 dikali 3/5 kali 10, ya, sama dengan 6 second. T nya adalah 6 second. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. H, kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi. Nah, berapa kecepatannya?
PV sama dengan VT berapa? Nah, karena saat titik tertinggi VY-nya sama dengan 0, maka tinggal Vx pada komponen X saja yang ada nilainya. Sehingga bisa kita cari VT atau VTX sama dengan V0 cos alfa sama dengan 100 dikalikan 4/5 sama dengan 80 meter per second. Sedangkan titik maksimum, tinggi maksimum yang dicapai peluru atau H maksimum atau Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ya, 100 kuadrat dikalikan 3/5 dikuadratkan dikali 2 kali 10 sama dengan 180 meter. Ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah 180 meter. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai jarak terjauh. Nah, T untuk mencapai jarak terjauh atau sama dengan TC. Ya, berapa TC-nya? Nah, waktu untuk mencapai jarak mendatar paling jauh adalah 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi maksimum. Sehingga bisa kita cari dengan menggunakan TC sama dengan 2 kali TP. Karena TV-nya 6 second, maka didapatkan atau TC-nya adalah 12 second. K. Jarak terjauh yang dicapai peluru. XC atau X maksimum. X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Atau biar lebih mudah di dalam penyelesaiannya, sin 2 alfanya kita rubah kembali menjadi 2 sin alfa cos alfa, sehingga X maksimumnya V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa per G. V0 nya adalah 100 dikuadratkan dikali 2, sin 37 adalah 3/5, cos 37 adalah 4/5 dibagi dengan 100. Setelah kita hitung, maka X maksimumnya atau jarak terjauh yang dicapai peluru adalah 960 meter. Ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Sebuah bola dilontarkan dari atap sebuah gedung yang tingginya adalah H sama dengan 10 meter dengan kelajuan awal V0 sama dengan 10 meter per second. Nah, gambarnya seperti ini. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, sudut yang terbentuk antara arah lemparan bola dengan arah horizontal adalah 30 derajat dan gesekan bola dengan udara diabaikan, maka tentukan A. Waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah, B. Jarak mendatar yang dicapai bola. Ini soal nomor 2, di mana berbeda dengan nomor 1. Di sini diketahui bahwa pelemparan bolanya itu adalah pada ketinggian 10 meter. Kita lihat apa yang diketahui dari soal tersebut. Diketahui H sama dengan min 10 meter. Kenapa tandanya negatif? Karena H ini di bawah arah pelemparan. V0-nya adalah 10 meter per second, G-nya 10 meter per second kuadrat, dan alfanya 30 derajat. Yang ditanyakan A-nya berapa T, kemudian B-nya adalah X. Nah, kita lihat. Untuk menjawab, kita lihat panduan gambar. Nah, kita menentukan T, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah. Nah, kita gunakan rumus H sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. H-nya tadi negatif, ya, min 10 sama dengan 10 sin 30 kali T min setengah GT kuadrat.
Ya, H-nya bertanda negatif karena berada di bawah tempat pelemparan. Ya, sehingga kita dapatkan min 10 sama dengan 10 kali setengah T min setengah 10T. Itu 5T kuadrat min 5T min 10, atau kita sederhanakan menjadi T kuadrat min T min 10 sama dengan 0. Nah, ini karena ini adalah persamaan kuadrat, maka kita faktorkan sehingga kita mendapatkan 2T. Yang pertama T sama dengan 2 second, yang kedua T sama dengan min 1 second. Nah, kita pilih yang positif tentunya, itu T 2 second. Jadi waktu untuk menyentuh tanah adalah 2 second. Berikutnya yang B, jarak mendatar yang dicapai bola atau X. Nah, kalau kita perhatikan, X-nya adalah ini ya, jarak mendatarnya. Nah, berarti X adalah, karena ini adalah arah apa? Sumbu X, maka di sini kita gunakan GLB. Jadi X sama dengan V0 cos alfa kali T. X sama dengan V0 cos alfa kali T, ya. Dimana X-nya sama dengan 10 dikali setengah akar 3 kali 2. Sehingga jarak mendatar yang dicapai bola adalah 10 akar 3 meter. Berikutnya soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan, ya. Nah, di sini kerjakan soal-soal berikut ini secara berkelompok. Jadi kalian kerjakannya berkelompok. Pastikan setiap anggota kelompok aktif mendiskusikan pemecahan soal-soal ini. Ya, seperti pada gambar ini, semuanya saling aktif bekerja sama dalam memecahkan masalah. Soal yang pertama, sebuah peluru ditembakkan dari moncong sebuah meriam dengan kelajuan 50 meter per second, arah mendatar dari atas sebuah bukit. Ilustrasi sebagai berikut. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat dan ketinggian bukit 100 meter, tentukan A. waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai tanah. B. jarak mendatar yang dicapai peluru, atau S seperti pada gambar. Yang nomor 2, seseorang memegang bola pada ketinggian 20 meter lalu melempar horizontal ke depan dengan kecepatan awal 5 meter per second. Tentukan A. selang waktu bola tiba di tanah. B. jarak horizontal terjauh yang dicapai bola. Dan C. kelajuan bola ketika tiba di tanah. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ketinggian sama dengan 20 meter. Bola dilempar dengan kecepatan awal 5 meter per second, ya, V0 X 5 meter per second. Kemudian bola jatuh ke tanah. Nah, berapakah X-nya dan berapakah kecepatan bola setelah sampai di tanah? Dengan menggunakan rumus VT sama dengan VTX kuadrat plus VTY kuadrat diakarkan. Nomor 3. Bola disepak membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan lapangan dengan kecepatan awal 10 meter per second. Tentukan ketinggian maksimumnya, yang A, yang B kelajuan bola pada ketinggian maksimum, C selang waktu bola tiba di permukaan lapangan, dan D jarak horizontal terhadap
jarak horizontal terjauh yang dicapai bola. Soal nomor 3 ya. 3 soal saja. Silahkan kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan dengan baik ya. Diskusikan dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti soalnya dikirim ke Google Classroom. Dan pada kesempatan berikutnya nanti kita akan bahas soal-soal ini. Nah, ini ada peringatan nih. Ingat, tidak pergi ke sekolah bukan alasan untuk malas-malasan di rumah. Belajar secara mandiri di rumah memberi kenyamanan serta keleluasaan dalam belajar. Jadi, manfaatkanlah setiap kesempatan untuk memaksimalkan belajar kalian. Ya, insya Allah nanti kalian akan memetik hasil dari capek-capek kalian, dari keringat-keringat kalian, ya, dari usaha kalian. Ya, demikian anak-anak sekalian uraian tentang gerak parabola. Semoga bisa kalian pahami dengan baik ya, dan kalian bisa memanfaatkan atau mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita pelajari dari gerak parabola ini, dan kalian pun nanti bisa mengerjakan soal-soal ulangan. Ingat, apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan kalian bertanya ya, jangan malu untuk bertanya, atau bisa kalian tulis nanti di kolom komentar. Kalian tanyakan, insya Allah akan saya jawab. Ya, demikian uraian tentang gerak parabola. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.